Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Perawat Online. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas latihan soal P3K Perawat. Ya, di kesempatan kali ini kita akan spesifik membahas mengenai kompetensi teknis. Ya, semoga teman-teman masih tetap semangat belajarnya. Oke, sebelum kita mulai latihan soalnya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman selalu update video terbaru dari channel Perawat Online. Oke, langsung saja kita mulai untuk latihan soal pada kesempatan kali ini. Soal pertama, seorang laki-laki usianya 35 tahun datang ke Poliparu dengan keluhan batuk berdahak sejak 3 minggu yang lalu. Pasien mengatakan tidak mampu mengeluarkan dahak. Hasil pengkajian didapatkan data tekanan darahnya 120/80. Frekuensi nafas 24 kali per menit, frekuensi nadi 80 kali per menit. Suhu 36,8 derajat Celcius. Terdengar bunyi ronki pada seluruh area lapang paru. Apakah tindakan yang tepat pada pasien tersebut? A. Mengatur posisi semivolar. B. Mengajarkan nafas dalam. C. Memberikan terapi nebul. D. Memberikan injeksi analgesik. Atau yang E adalah memberikan oksigenasi. Oke, jadi di soal ini disebutkan bahwasanya si pasien ini memiliki keluhan batuk berdahak ya, berarti batuknya berdahak sejak 3 minggu yang lalu. Kemudian dijelaskan juga di sini ada keterangan bahwasanya pasien tidak mampu mengeluarkan dahak. Nah, jadi ya pasien mengalami kesulitan dalam mengeluarkan dahaknya. Kemudian ditunjang dengan adanya dari auskultasi paru muncul bunyi ronki ya, adanya bunyi ronki pada seluruh area lapang paru. Oke, jadi sebelum kita masuk ke tindakan, nah di sini sudah bisa kita simpulkan masalah perawatannya yaitu adalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Nah, maka jawaban yang tepat atau tindakan yang tepat adalah opsi C, adalah memberikan terapi nebul. Nah, sesuai dengan MK yang dialami oleh pasien, yaitu adalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Jadi yang tepat jawabannya adalah opsi C di sini. Oke, kita masuk soal kedua. Seorang perempuan usia 67 tahun dirawat di ruang jantung mengalami masalah kelebihan volume cairan akibat gagal jantung. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya 130/80, kemudian nadi 90 kali per menit, pernafasannya 28 kali per menit. Terdengar suara ronki, ada piting odem plus 4 pada ekstremitas bawah. Apakah tindakan keperawatan untuk memberikan kenyamanan pada ekstremitas pasien tersebut? Opsi A. Memasang bidai pada ekstremitas yang odem. B. Memasang bantal di bawah ekstremitas yang odem. C. Memasang elastik bandage pada ekstremitas yang odem. D. Meletakkan ekstremitas yang odem lebih rendah dari badan. Atau yang E. Meletakkan ekstremitas yang odem 30 derajat dari lebih tinggi dari dada. Oke, jadi pada pasien ini, pasiennya mengalami masalah keperawatan atau diagnosis keperawatannya adalah ini ya, kelebihan volume cairan. Diagnosisnya adanya pasien mengalami gagal jantung. Oke, tekanan darahnya 130/80, nadinya 90, RR-nya mengalami peningkatan ya menjadi 28 kali per menit. Ada suara ronki, kemudian ada piting odem, adanya edema pada ekstremitas bawah. Nah, pertanyaannya ini, perhatikan pertanyaannya adalah yang berhubungan dengan piting odem, karena disebutkan pertanyaannya apa tindakan keperawatan untuk memberikan kenyamanan pada ekstremitas. Nah, ini pada ekstremitas. Nah, di mana di soal disebutkan bahwasanya ekstremitas pasien bagian bawah mengalami piting odem ya dengan plus 4. Nah, jadi apa tindakan yang kita lakukan yang berhubungan dengan adanya odem tadi di ekstremitas bagian bawah? Oke ya, saya rasa sudah jelas, maka jawaban yang paling tepat adalah yang opsi E tentunya. Itu adalah meletakkan ekstremitas yang odem 30 derajat lebih tinggi dari dada.
Nah, fungsinya apa? Supaya untuk membantu aliran darah balik kembali ke jantung. Nah, harapannya nanti odem itu tidak memperparah kondisi adanya odem yang ada di ekstremitas bawah atau ada di kaki. Maka posisi kaki harus lebih tinggi daripada posisi jantung. Jadi jawabannya yang opsi E. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Seorang laki-laki 40 tahun sudah 1 minggu dirawat di rumah sakit jiwa. Saat dikaji, klien masih tidak mau berbicara, namun kadang-kadang masih mempertahankan kontak mata saat interaksi. Hasil observasi diperoleh data klien selalu duduk sendiri dan tidak mau berkumpul dengan teman-temannya. Apakah intervensi perawatan yang dapat dilakukan pada kasus? A. Membina hubungan saling percaya. B. Membuat jadwal kegiatan sehari-hari. C. Membiarkan klien sendiri supaya tetap tenang. D. Mendemonstrasikan cara mengatasi kesedihan. Atau yang E. Mengajarkan berhubungan sosial secara bertahap. Oke, ini soal berkaitan dengan keperawatan jiwa. Nah, dari soal ini kita dapat hal yang perlu kita garis bawahi ya adalah hasil pengkajian. Nah, ini hasil pengkajian klien masih tidak mau berbicara. Nah, ya. Klien tidak mau berbicara, namun kadang-kadang masih bertahan kontak mata saat interaksi. Hasil observasi ternyata klien selalu duduk sendiri dan tidak mau berkumpul dengan teman-temannya. Nah, jadi bisa kita simpulkan kalau pasien ini mengalami masalah isolasi sosial. Ya. Nah, berarti kita cari jawaban opsi A, B, C, D, E yang berhubungan dengan isolasi sosial. Nah, maka jawabannya adalah yang opsi E, yaitu adalah mengajarkan berhubungan sosial secara bertahap. Nah, harapannya nanti masalah isosnya tadi atau isolasi sosialnya dapat diminimalisir. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang opsi E. Oke, soal selanjutnya, wanita berusia 87 tahun sedang dirawat di rumah sakit karena diabetes mellitus. Perawat membantu klien untuk mandi di kamar mandi. Ketika mandi, pasien menyatakan bahwa dia lelah. Perawat memperhatikan bahwa nafas klien meningkat. Apakah prioritas tindakan keperawatan dari situasi di atas? A. Menyelesaikan mandi secepatnya. B. Membantu membawa pasien kembali ke tempat tidur. C. Meninggalkan pasien sendiri untuk beristirahat di kursi kamar mandi selama beberapa menit. Yang D. Menginstruksikan pada pasien untuk mengambil nafas dalam. Atau yang E adalah menginstruksikan pada pasien untuk beristirahat terlebih dahulu, kemudian melanjutkan mandi. Oke, perhatikan kembali kasus yang ada pada soal ini. Nah, di mana ada pasien usianya 87 tahun, ya berarti ini pasiennya sudah lansia, 87 tahun. Nah, pada saat mandi, ternyata pasien menyatakan bahwa dia lelah. Kemudian, ada keterangan nafas kliennya meningkat atau RR-nya mengalami peningkatan, artinya pasiennya mengalami sesak. Apa yang harus segera kita kerjakan dengan kondisi seperti itu? Ya, maka ya kita harus segera apa? Jadi jawaban yang tepat adalah yang opsi B ya. Bagaimana kita bisa membantu membawa pasien ke tempat tidur untuk apa ya? Tentunya supaya si pasien tadi untuk beristirahat ya, istirahat supaya RR-nya bisa kembali turun dan normal kembali ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang opsi B di sini. Oke, soal selanjutnya, seorang laki-laki usia 53 tahun adalah korban henti jantung di sebuah pusat perbelanjaan. Setelah dipastikan tidak terabana di karotis, petugas ambulans segera melakukan CPR 30/2. Setelah 2 siklus CPR, AED terpasang dan menginstruksikan untuk dilakukan defibrilasi. Setelah itu, petugas memberi aba-aba untuk tidak ada yang menyentuh pasien, kemudian dilanjutkan dengan menekan tombol shock. Apakah tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh petugas? A. Melanjutkan CPR 30/2. B. Memeriksa kesadaran. C. Melakukan nafas bantuan. D. Memeriksa breathing, loop, listen, feel. Atau E. Membuka airway dengan head lift dan chin lift. Oke, soal ini berkaitan tentang keperawatan gawat darurat.
Oke, jadi ditemukan adanya korban henti jantung di pusat perbelanjaan. Nah, ternyata sudah dipastikan tidak teraba nadi karotis ya. Ternyata tidak teraba nadi karotis, maka petugas segera melakukan pijat jantung atau CPR. Nah, dengan 30/2, 30 pijat dan 2 bantuan nafas. Setelah 2 siklus, kemudian AED terpasang. Nah, kemudian ada instruksi untuk melakukan defibrilasi. Maka petugas melakukan defib di sini. Nah, setelah semuanya clear ya, atas, bawah, kanan, kiri clear, maka petugas akan menekan tombol shock. Maka defib dilakukan. Maka tindakan selanjutnya apa? Terkait algoritma pertolongan kegawat daruratan. Setelah defib, maka tindakan selanjutnya yaitu adalah tetap melanjutkan CPR ya 30/2. Nah, 30/2 sambil kita bisa melihat perkembangan yang ada pada pasien. Jadi jawaban yang tepat adalah yang opsi A di sini. Oke, bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan ujian P3K perawat, nah ini ada info menarik bagi teman-teman untuk menambah amunisi ya persiapan supaya lebih pede, ya, supaya lebih pede percaya diri dan semakin yakin bisa lulus P3K di periode ini. Teman-teman langsung saja bisa klik ya link yang ada di deskripsi video ini terkait tentang kelas online P3K perawat. Jadi di sini ada 4 pilihan programnya, ada paket tryout online, ada kelas mandiri, ada kelas ekspres, ada kelas privat ya. Untuk lebih lengkapnya teman-teman silakan langsung saja klik link yang ada di deskripsi video ini. Baik, cukup sekian untuk video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.